Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC-MEI, dan tidak lupa juga kepada teman-teman perbankan syariah 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan menanggapi perihal video tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Baik, sebelum saya menanggapi terkait video dari Bapak Wadud, izinkan saya untuk memaparkan atau menyimpulkan terkait pemaparan dari Bapak Abdul Wadud mengenai kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, yakni apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal itu? Adapun yang dimaksud dengan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan belanja negara guna dengan tujuan tertentu sesuai harapan. Nah, jadi di sini pemerintah memberlakukan kebijakan fiskal ini semata-mata itu ada tujuan, yang mana itu salah satu contohnya mengurangi jumlah pengangguran dan mencapai pertumbuhan ekonomi menjadi target seperti itu. Kemudian adapun dari tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal, yakni ada beberapa tujuan. Yang pertama yakni pertumbuhan ekonomi, kemudian yang kedua mencegah pengangguran, kemudian yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, dan yang kelima yakni mewujudkan keadilan sosial. Jadi dari tujuan dari ekonomi fiskal tersebut dengan tujuan yakni untuk mensejahterakan rakyat seperti itu. Kemudian adapun jenis-jenis dari kebijakan fiskal yakni ada dua. Yang pertama yakni kebijakan ekspansif, yang mana kebijakan ekspansif ini memiliki maksud atau pengertian bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan biaya dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi tujuan dari kebijakan ekspansif ini bahwasanya pemerintah itu mengeluarkan banyak dana atau mengeluarkan banyak biaya dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat seperti itu. Kemudian yang kedua yakni jenis dari kebijakan fiskal yakni kontraksional, yang mana kontraksional ini pemerintah mengurangi uang yang banyak beredar di masyarakat, atau dengan kata lain pemerintah meningkatkan pendapatan, yang mana sudah dipelajari pada video sebelumnya yakni kebijakan moneter. Yang di sini kontraksional ini pemerintah mengurangi uang yang banyak beredar itu dikarenakan inflasi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yakni komponen-komponen yang ada dalam kebijakan fiskal, yang mana terdapat beberapa komponen. Yang pertama yakni kebijakan perpajakan, kemudian yang kedua yakni kebijakan pengeluaran, yang ketiga yakni kebijakan investasi dan disinvestasi, dan yang keempat yakni pengelolaan hutang dan surplus. Jadi itu yang ada dalam kebijakan fiskal dalam komponen-komponennya. Kemudian yang selanjutnya yakni poin instrumen-instrumen yang ada dalam kebijakan fiskal. Yang pertama yakni anggaran belanja seimbang. Kemudian yang kedua yakni pembiayaan fungsional. Kemudian yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Kemudian yang keempat yakni anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Kemudian yang kelima yakni stabilitas anggaran otomatis. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yakni pengelolaan anggaran fungsi. Kemudian selanjutnya yakni poin tentang fungsi-fungsi yang ada dalam kebijakan fiskal. Yang pertama yakni pengoptimalan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia seperti itu. Kemudian yang kedua yakni pengoptimalan kegiatan investasi. Kemudian yang ketiga alokasi, dan yang keempat distribusi, yang kelima stabilitas, dan yang keenam pembangunan. Adapun ciri-ciri dari kebijakan fiskal dalam ekonomi atau dalam perspektif ekonomi Islam atau ekonomi syariah yakni ada tiga. Yang pertama yakni pengeluaran negara disesuaikan dengan pendapatan sehingga mengantisipasi terjadinya defisit anggaran seperti itu. Kemudian yang kedua yakni sistem produk proporsional pajak dalam
ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni perhitungan zakat berdasarkan penghasilan bukan pada jumlah produk. Seperti itu. Yang selanjutnya yakni fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Yakni terdapat beberapa fungsi dari adanya kebijakan fiskal ini dalam perspektif atau pandangan dari ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Yang pertama yakni memelihara hukum, keadilan dan pertahanan. Kemudian yang kedua yakni perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Kemudian yang ketiga yakni manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat yang terakhir investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Jadi itu ada beberapa fungsi dalam pandangan perspektif ekonomi Islam seperti itu. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir yakni instrumen-instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam seperti itu. Adapun instrumen-instrumen atau pendapatan yang ada dalam kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam, yakni yang pertama jizyah, kemudian yang kedua ini ghanimah atau harta rampasan perang, kemudian yang ketiga ini fa'i, kemudian yang keempat ini zakat, kemudian yang kelima ini faraid, dan yang ketujuh ini anwal fahlah, kemudian yang terakhir itu kharaj atau pajak. Mungkin terkait pemaparan atau kesimpulan dari video dari Bapak Wadud mengenai kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam hanya demikian. Kemudian adapun tanggapan yang sudah dijelaskan dalam video tersebut sudah sangat jelas sekali, dan alhamdulillah saya selaku mahasiswa Bapak Wadud dapat memahami meskipun tidak 100%, tapi bisa menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan terus bagaimana apa-apa yang ada di dalam kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kemudian untuk pertanyaan mungkin pada pertemuan Zoom selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.